Kepincut mulut Luhut. Editorial FNN. Luhut adalah rezim. Luhut yang dimaksud siapa lagi kalau bukan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi yang kekuasaannya nyaris tanpa batas. Tak ada menteri yang berani debat dengan dia. Bisa jadi presiden juga dalam kendali dia. Pemegang puluhan jabatan itu sangat powerful dalam kabinet Jokowi 2 periode. Kaki tangannya merayap sampai di mana-mana. Di kementerian lain, di gubernur, juga di bupati. Konon para gubernur, bupati, dan wali kota yang menjadi penjabat sementara, yang jumlahnya mencapai 272 kepala daerah itu, harus seizin dan restu Luhut. Kekuasaannya mendekati absolut, bisa jadi melebihi kekuasaan Presiden Soeharto. Jika Soeharto masih butuh Dewan Pertimbangan Agung dan penasihat spiritual, Luhut tidak. Ia merasa bisa semuanya. Sikapnya yang tegas, lugas, dan ceplas-ceplos, membuat orang takut padanya. Perangai seperti Luhut nyatanya mujarab untuk mempengaruhi menteri dan presiden serta DPR. Jika Luhut sudah bicara, semua kepincut, manggut-manggut dan manut. Berita kegagalan Luhut menghamba pemerintah Cina, agar mengurangi beban bunga proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, menghentak banyak orang. Sebuah kenyataan yang sulit diterima nalar waras. Bagaimana tidak? Sejak pertama kali proyek ambisius itu direncanakan, sudah banyak yang menolak. Namun Luhut dengan ponga mengatakan, bisa apa kita melawan Cina? Mereka punya uang. Ketika ada masalah ketenaga kerjaan, Luhut juga membela Cina. Ketika masyarakat miris melihat dominasi tenaga kerja Cina di Indonesia, Luhut meminta masyarakat tidak banyak omong. Soal utang Cina, Luhut mengaku bahwa Cina tetap mematok suku bunga pinjaman sebesar 3,4%. Luhut minta pihak Cina agar mau menurunkan menjadi 2%, namun gagal. Setelah sebelumnya Luhut menyepakati pembengkakan proyek kontroversial itu mencapai 17,89 triliun rupiah. Namun dasar Luhut. Meski gagal, ia selalu berkilah bahwa bunga pinjaman Cina sebesar 3,4%, jauh lebih rendah, dibandingkan dengan kebanyakan negara lain yang rata-rata 6%. Luhut juga mengatakan, dengan bunga pinjaman yang dipatok Cina sebesar 3,4%, sama sekali tidak masalah. Kata Luhut, Indonesia masih memiliki kemampuan bayar yang cukup kuat, untuk melunasi pinjaman proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Kata Luhut juga, jangan underestimate, negara kita ini semakin baik. Lalu kalau tidak masalah, untuk apa Luhut minta keringanan bunga utang? Publik menilai Luhut telah menempatkan diri sebagai juru bicara Cina. Luhut telah memposisikan diri seloyal mungkin di hadapan Cina, tentu dengan harapan Cina bersikap yang sama. Loyal dan baik hati. Kekhawatiran rakyat Indonesia akan sikap Cina yang tak bakal kompromi saat ada masalah, kini terbukti. Padahal, apapun kekhawatiran rakyat selalu ditepis Luhut dengan skeptis, sinis, juga apatis. Luhut seakan menganggap semua kritikan dan masukan rakyat sebagai hoaks. Menurutnya, hanya informasi dari istana saja yang paling benar. Karenanya, Luhut selalu membuang setiap informasi yang bukan dari kelompoknya. Pernah rakyat menyatakan kekhawatiran soal tabiat Cina yang akan mencaplok negara lain, karena tak mampu bayar utang. Namun Luhut tak menggubrisnya. Ciri-ciri orang gagal biasanya banyak omong, pandai berkelit, arogan, menyepelekan, sensitif, pemarah dan dendam. Ada saja kalimat yang diucapkan Luhut untuk menutupi kekurangannya. Kegagalan Melobi Cina hanya satu dari puluhan kegagalan Luhut. Sebelumnya, Luhut gagal mengajak Arab berinvestasi kilang minyak, gagal meyakinkan Uni Emirat Arab investasi di Aceh, gagal tangani COVID-19, gagal ajak Tesla investasi mobil listrik, dan banyak kegagalan lainnya. Luhut adalah rezim. Sebab hampir semua kebijakan penguasa, selalu melibatkan tangan besi Luhut. Sayang, Luhut tak mampu memahami falsafah Jawa dengan baik, bahwa sebagai orang atau pimpinan, mustinya biso rumongso, bukan rumongso biso.